yang bikin gue sakit adalah, maaf bu, kalau masih proses cerai belum bisa tinggal di sini. Karena di sini kita nggak nerima janda, karena kita takut ada keributan. Itu makanya gue sekarang sampai titik dimana apapun yang gue lakuin sekarang, apapun yang gue kejar sekarang, apapun keringet gue yang jatuh hari ini, ya buat adik gue doang di rumah, buat nyokap gue doang. Halo semuanya, kenalkan nama gue Alif Rivelino, umur gue 22 tahun, pekerjaan gue sekarang adalah seorang stand up comedian. Masalah terbesar dalam hidup gue mungkin selama 22 tahun gue hidup, gue deket banget sama yang namanya kehilangan. Mungkin dari kehilangan cinta, harapan, sampai masalah terbesar gue adalah gue kehilangan keluarga gue. Ya bisa dibilang broken home lah. Gua mulai mengerti bahwa kondisi gua broken home adalah ketika kelas 1 SMP atau 2 SMP gitu. Ujian akhir tuh gua ujian matematika. Di hari itu gua hampir gak masuk karena gua telat 1 jam. Karena pas gua mau berangkat ke sekolah, orang tua gua ribut-ribut dulu lah. Terus gua tanya, gua cerita, guru gua nanya kenapa kamu gak datang ke sekolah. Hampir telat sejam, ujian tinggal setengah jam lagi. Gua bilang tadi di rumah orang tua saya gini. Baru situ gue ngerti bahwa guru gue bilang itu namanya kamu udah di fase broken home. Dan dikasih lihat gue nggak usah panik kalau ngadepin kayak gitu. Untungnya gue ada di lingkungan yang suportif waktu itu di sekolah, dimana kalau orang tua kamu berantem udah gue dikasih pilihan sama guru gue, entah kamu mau melerai, kalau nggak kuat masuk kamar, atau kalau mungkin kamu ngerasa bisa punya option untuk ngasih pendapat ke orang tua, silakan kasih aja, nggak usah takut, karena itu bagian dari fungsi anak nyelamatin keluarga. Jadi di situ gue mulai ngerasa bahwa ternyata ini ada istilahnya gitu, broken home. Sampai gue kenal stand up, gue coba cerita soal keluarga segala macam. Nah itu mulai tuh teman-teman komunitas mulai melabeli gue jadi si Alif nih anak broken home, komika broken home gitu. Berat banget ya, mungkin ini terdengar sedikit aneh, tapi kayak mungkin anak-anak broken home di sini juga yang nonton ini atau yang ngerasain di rumah, kayak lu pernah ngerasain fase dimana menurut lu kayak ini cuma cerita ini tuh ada di film deh, atau di sinetron deh, atau di buku gitu. Kok tiba-tiba berasa di hidup gue gitu, kok kejadiannya ke gue sih, kok beneran ada sih kejadian ini. Dan dari fase gue pindah tuh yang orang ngelihat si Alif nih kayak, kalau di tongkrongan stand up apalagi, si Alif nih anaknya orang kaya nih gini, si Alif nih anak Jakarta banget lah, style-nya gini. Yang orang gak tahu, gue dulu tuh cuma punya 1 motor, tinggalnya di Sawangan, sekolah gue di Pondok Pinang. Jadi gue kalau berangkat sekolah tuh jam 5 pagi, nyampe sekolah jam 7, baru gue pulang lagi ntar jam 5 sore, nyampe rumah jam 7 malam. Yang orang gak tahu, gue tuh sempet jadi polisi gope di Sawangan dulu. Kalau kalian tahu ada Kubah Mas Pertigaan tuh, gue jadi polisi gope di situ. Apalagi yang satu ini mungkin gue pernah cerita ini, tapi ini lumayan sedikit bikin gue geter dikit sih, karena dari rumah gue yang alhamdulillah ya cukup lah gitu, gue harus tinggal di satu rumah yang kontrakan cuman 12 petak, 10 petak, yang gue masuk tuh langsung kamar kita bisa ngeliat dapur langsung gitu. Yang sedihnya adalah itu gue tahu nyokap gue tuh dalam keadaan single parents gitu. Mungkin ya, yang nanya di sini biar ceritanya lebih detail adalah orang tua gue pisah tuh karena mereka pakai benda-benda terlarang, bang. Keris empu gandring, enggak. Mereka pakai narkoba dua-duanya. Dulu gue sedih, tapi sekarang enggak, karena gue ngerasa malah ya udahlah, gue bisa sombong lah sama anak broken home kan. Anak broken home paling beda agama, orang tua pisah, beda pendapat, cuman gue yang beda bandar. Ya jadi banyak itu gue fase harus pindah-pindah tuh. Gue pernah udah masuk ke rumah, udah ngontrak, udah pasang AC gitu ya. Tiba-tiba satu yang punya kontrakan datang nanya gitu. Gue tau dia cuma nanya iseng kayak, ibu kenapa di sini cuma sama anaknya 2, suaminya kemana? Nyokap gue ya jawab, saya lagi proses cerai. Terus yang bikin gue sakit adalah, maaf bu, kalau masih proses cerai belum bisa tinggal di sini. Karena di sini kita nggak nerima janda, karena kita takut ada keributan. Di situ gue ngerasain, kok bisa ada orang yang cuman tahu dari luar gitu ya. Dan posisinya adik gue waktu itu masih 3 tahun.
Gue masih 14, 15 tahun. Dan lu orang yang udah dewasa buat gue. Dan lu tahu ada single parents, cewek gitu ya. Sama anaknya 2. Digituin gitu. Gue gak mau dikasihanin tapi kok bisa lu kepikiran kayak gitu. Dan itu yang ngebuat gue, udah nih gue gak mau adik gue, nyokap gue ada yang jatuhin lagi kan. Sampai akhirnya makanya gue beberapa kali ketemu bandara nyokap bokap gue tuh yang bener kesel. Yang kalau tusuk-tusukan ayo gue siap bunuh-bunuhan kita ayo. Asal lu gak tahu berapa perjuangan gue nyembuhin nyokap gue sama bokap gue kan. Dan pengorbanannya gede banget. Kayak orang nanya kenapa orang tua lu cerai, salah satunya gue yang minta. Karena alasannya adalah gue gak mau adik gue ngeliat ada nangis-nangis lagi. Karena gue percaya anak kecil tuh punya core memori yang kuat kan. Jadi setiap adik ada berantem tuh gue selalu usaha adik gue tuh gue peluk gitu. Adik gue peluk atau gue ajak keluar supaya core memorinya tuh, oh iya kalau ada masalah tenang, ada abang gue nih. Jadi apapun masalah dia nanti, mau masalah cinta, masalah keuangan, tenang. Abang lu nih paling depan nih nutupin. Nah, abang lu paling ada pokoknya. Lu gak usah tahu ada ribut-ribut, pokoknya ada abang lu. Nah, fase itu terjadi, aduh ini pedih banget deh. Gue habis stand up waktu itu, gue lagi jarang banget dapet job stand up karena kan hidup gue nomaden kan kanan kiri. Jadi gue untuk open mic, untuk nongkrong sama anak tuh susah banget. Akhirnya gue dapet satu job stand up, ingat banget gue di salah satu kampus di sektor 9 gitu deket kontrakan gue. Turun duitnya, budgetnya gak seberapa, cuman 2 juta apa 2,5 juta gitu. Gue pulang, gue ngeliat nyokap gue lagi make lah gitu. Terus gue berantem, gue keluar akhirnya. Gue keluar dengan 2,5 juta, gue bawa koper. Gue baru sampai depan pagar, adik gue umur 3 tahun. Dia nyamperin gue ke depan pagar terus cuma narik tangan gue bilang kayak, Bapak ninggalin adik, Bunda udah ninggalin adik. Terus sekarang kamu ninggalin adik juga. Di situ yang, ini anak umur 3 tahun. Bisa ngomong kayak gitu, maksud gue. Lu nih seharusnya yang gede nih Lip nih. Yang bisa mikir sedewasa gitu. Makanya gue sekarang sampai titik dimana apapun yang gue lakuin sekarang, apapun yang gue kejar sekarang, apapun keringet gue yang jatuh hari ini, ya buat adik gue doang di rumah, buat nyokap gue doang. Awal pandemi 2019 nyokap gue sudah memutuskan untuk menikah lagi. Sampai akhirnya gue harus balik ke bokap sekarang. Gue balik ke bokap untuk, ya kayaknya udah waktunya gue gantian jagain bokap lah. Karena hubungan gue sama bokap juga selama dari umur gue 11 tuh, gue tidak merasakan sosok bokap kan. Gue bener-bener kayak benci lah sama bokap gue, kayak sampai gue tuh pernah bilang, gue kalau ditanya siapa sosok laki-laki di diri lu tuh, gue ngeliat sosoknya dari abang-abang gue ngeliat dari gimana Bang Panji sama anak-anaknya, gimana Bang David kalau sebagai sosok laki segala macam. Banyak abang-abang gue yang gue kayak gini. Salah satunya adalah om gue juga ada, Ari Wibowo. Dia juga orang yang berperan dalam hidup gue, yang kayak sosok laki harus kayak dia gitu. Berat banget itu waktu itu. Terus terang nyokap gue orang yang keras dan gue pun orang yang keras gitu. Gue tahu nyokap gue mau nikah lagi tuh sekitar 2 minggu. Jujur gue punya orang tua yang sangat terbuka sama anaknya. Diskusi, bahkan gue tadi cerita sebelum kita on air, untuk pisah pun kan gue yang minta kan. Karena mereka diskusi, ini Alif maunya gimana, ngeliat kondisi bunda sama bapak kayak gini sekarang. Ya gue bilang kalau jawabannya pisah ya udah pisah, karena gak mau lihat Anjani nangis lagi adik gue gitu kan. Pisahnya waktu itu gue tuh kuliah di Jakarta, jadi gue harus tinggal sama bokap gue selama gue kuliah. Dan gue ketika balik, gue diajak ngobrol lah sama pasangannya ini. Yang jadi berat adalah ternyata mereka tuh udah izin duluan. Gue kan ngerasa selama 12 sama berapa tahun, berarti 12 tahun, 11 tahun ini gue jaga nyokap gue, jaga adik gue tuh, ya hidup gue cuma mereka berdua. Tapi begitu kemarin gue udah mulai kuliah, gue udah mulai masuk suci, karir gue udah mulai kelihatan. Kok Tuhan nih gak adil banget? Kenapa malah lu ambil mutiara gue maksudnya? Gue udah jaga ini baik-baik selama 12 tahun. Begitu gue mau buktiin ke mereka gue bisa, kenapa lu ambil? Sampai akhirnya itu yang ngebuat gue ngeblok untuk gue gak bisa nerima nyokap gue nikah dulu gitu. Bahkan gue tahu suami bokap tiri gue adalah orang yang baik. Tapi gue gak bisa menerima itu gitu. Gue gak bisa menerima bahwa lu gak adil, lu gak bisa ngambil mutiara gue jaga ini baik-baik. Gue gak mau adik gue ngerasain sakit, gue gak mau adik gue ngerasain nangis. Gue gak mau nyokap gue terpuruk lagi. Kok lu enak tinggal ngambil gitu aja. Kira izin sama gue di rumah, gue balik ke Bekasi waktu itu. Gue izin, dia izin sama gue, terus gue bilang gak bisa. Akhirnya gue berantem.
gue berantem, gue pisah, gue balik, gue nggak balik ke rumah 2 minggu, 3 minggu, sampai akhirnya waktu itu gue buat lebaran Idul Adha kalau nggak salah, kita kumpul keluarga besar, ada pade-pade gue. Biasa gue situ suka bercanda-bercanda, tiba-tiba lagi bercanda nyokap gue kayak, jangan lupa minggu depan ya kita akad. Akad, gue bilang, kok tetap jadi. Akhirnya nyokap gue bilang, apapun yang kamu keluarin dari mulut kamu, nggak akan gue tekad bunda untuk nikah katanya. Itu gue rasa. Dan ya itu gue balik lagi, gue percaya Tuhan punya buat gitu buat kita, entah kenapa. Mungkin kedengaran kayak di film, tapi gue pulang ke rumah, gue buka YouTube, tiba-tiba demi apapun, di home pertama gue adalah ustadz dari ada ceramah dari Buya Hamka, judulnya hukum melarang orang tuamu menikah lagi. Ya, ini terdengar komedi, maksud gue kalau bisa uninstall YouTube, gue uninstall hari itu. Kok lu bisa ngejawab cepet banget gitu, padahal gue tidak pernah ngomongin apapun, tidak bercerita sama apapun. Tapi di home gue pertama Buya Hamka bilang hukum menikah, terus ada satu kata yang menurut gue, ya akhirnya gue izinin. Jadi dia bilang, jangan pernah memandang ibumu layaknya seorang ibu, tapi pandanglah dia layaknya seorang manusia biasa yang juga butuh akan banyak hal, butuh kasih sayang, butuh perhatian. Dan gue sadar mungkin itu nggak dapat dari gue selama gue kuliah, selama gue ngejar cita-cita gue. Akhirnya gue mempersilahkan nyokap gue untuk, tidak ada kata mempersilahkan, tapi gue memberanikan diri untuk H-1 gue balik ke rumah pade gue, ke tempat venue-nya, gue bantuin dekor di sana segala macem. Gue nggak tidur sampai pagi, dan dari awal acara sampai akhir akad tuh gue nggak berhenti nangis karena gue masih ngerasa deep. Dan yang bikin gue berhenti nangis adalah ketika izin gitu ya, lah kan ada izin kan di akad, bokap tiri gue kayak bangun terus bilang, buat Alif tenang, selamanya di rumah ini Alif adalah imamnya, Alif adalah pemimpinnya, Om cuman izin jagain bunda sama Anjani sampai di akhirat. Di situ gue ngerasa nyokap gue sama orang yang pas. Karena selama gue cerita gue punya bapak tiri, gue selalu dapet doktrin-doktrin tuh yang jelek dari orang-orang ya kan. Jangan punya bapak tiri, Lip. Ntar kalau lu tidur muka lu dibekep. Ya. Jangan punya bapak tiri, ntar kalau tidur kepala lu kerendam kecap, apalah segala macam. Doktrin-doktrin itu yang membuat gue kayak, bokap tiri ini jahat banget gitu ya kan. Kayak akhirnya gue selama mereka nikah berapa bulan gue blok, gue selalu mindset gue tuh jelek banget. Bahkan kayak diajak ke Bali gitu, gue sama honeymoon, suami bokap tiri gue nyokap gue mau honeymoon, ngajak gue ke Bali, tapi gue masih mindsetnya jelek banget. Gue bukan gue nggak mau gitu, gue belum siap aja ngeliat bokap nyokap gue romantisan di floating breakfast gitu bang, fotoin mereka di pantai ada tulisan Dina Love Hari, itu belum siap gue. Makanya gue selalu ngeblok. Akhirnya 3 bulan nikah, nyokap gue yang tadi pakai narkoba berhenti. Sekarang rajin sholat, tahajud, pakai hijab. Terus gue ngerasa kayak, kok jadi kayak gini? Kayaknya gue salah nih sama bokap tiri gue. Ya udah, fasenya udah terakhir gue minta maaf. Gue bilang, Om maafin Alif, sebenarnya Alif nggak kayak gini. Gue bilang, aslinya Alif nggak kayak gini. Terus dengan dewasanya dia kayak jawab, Alif aslinya nggak kayak gini. Soalnya kata teman-teman Om, anak tiri itu pasti ngelunjak. Doktrin juga ternyata dia dari teman-teman. Tapi ya udah, akhirnya gue mulai bisa berdamai sampai akhirnya ya udah, gue sekarang udah mulai sayang juga sama bapak tiri gue lah. Gue udah mulai perhatian sama dia, gue udah mulai ngerasa bahwa Tuhan udah naruh ini di garis takdir jalan gue gitu. Justru dari orang tua gue tuh gue kayak belajar 2 hal gitu. Kayak yang pertama adalah lu harus tahu apa arti kemenangan dan kekalahan gitu. Kekalahan adalah ketika lu rela menghancurkan keluarga kecil lu demi sebutir pil kecil yang ngancurin masa depan anak-anak lu. Tapi kalau kemenangan ya cuma jadi 2. Jadi diri lu sendiri dan say no to drugs kata gue. Dan akhirnya ya gue masih bisa berdiri sampai sekarang.